Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, silakan dulu. Mana kabarnya anak-anak? Semuanya baik? Baik. Apakah semangat untuk pelajaran kali ini? Semangat. Ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, untuk mengawali kegiatan belajar kita, silakan ketua kelas memimpin doa di depan. Semuanya berdiri. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk. Anak-anak, ibu mau absen dulu. Apakah semuanya hadir? Hadir semua. Ya, bagus. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sekarang keluarkan buku IPAS-nya. Kita akan belajar mengenai listrik, magnet, dan teknologi. Halaman 31, coba dibuka. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami serta memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana energi listrik diperoleh dan digunakan. Dan yang ketiga, menggunakan perangkat teknologi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari seperti energi listrik, energi magnet. Ya, selanjutnya Ibu kasih pertanyaan ya. Kalian tahu kompas? Menunjuk arah? Nah, kenapa jarum kompas itu selalu menunjuk arah utara dan selatan? Ada yang tahu? Ya, itu berkaitan dengan adanya gaya magnet. Di bumi kita ini ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, kerja kompas itu berkaitan dengan adanya kutub itu. Ya, kutub utara itu selalu dikaitkan dengan jarum kompas. Ya, ketika kita misalnya tersesat di dalam hutan, kita tidak tahu arah nih. Misalnya kalau orang Bali bilang itu paling, ya bisa dilihat dengan kompas. Ketika kita mau kompas atau di HP ada kompas. Kalau kita menghadap ke timur, pasti jarum yang merah menghadap ke utara. Pasti di sana utara. Nanti kita coba ya. Selanjutnya kita sehari-hari menggunakan energi listrik. Apakah kalian pernah bertanya dari mana asal energi listrik tersebut? Dari mana? Ketika kita menghidupkan saklar, bisa muncul cahaya dari lampu, itu termasuk energi listrik. Ketika misalnya ibu kalian memasak nasi, rice cooker, itu menggunakan energi listrik. Ya, banyak sekali aktivitas kita sehari-hari menggunakan energi listrik. Ya, sekarang silakan buka bukunya halaman 32. Sudah sobat dibaca bukunya? Bagaimana sifat-sifat magnet? Bisa dilihat di bukunya. Magnet mampu menarik benda magnetis. Misalnya, ketika kalian membawa magnet, pernah melihat magnet? Ya, ketika misalnya ada sebuah benda magnetik seperti paku, besi, ketika didekatkan dengan magnet, dia saling tarik menarik. Di alat-alat teknologi zaman sekarang itu mengandung magnet. Ketika misalnya kehilangan cincin, bisa dicari dengan magnet. Itu fungsinya, menarik benda magnetis seperti jarum, paku, logam. Selanjutnya magnet mempunyai kutub, ya, terdiri atas kutub selatan, kutub utara. Dia tidak saling bertukar, ya, maka diberikan warna, yaitu warna merah dan biru. Selanjutnya magnet mempunyai medan magnet. Nah, ketika kalian membawa magnet, ada medan magnet namanya. Seperti ibu gambarkan. Anggap ini magnet ya.
Di sini paling kuat di pinggirnya. Nah, di bagian pinggir-pinggirnya ini juga terdapat medan magnet. Itu namanya medan magnet. Kutub-kutub magnet yang berbeda saling tarik-menarik dan kutub magnet yang sama saling tolak-menolak. Nah, misalnya ini kan ada magnet nih. Magnet ini utara itu N atau north dan selatan. South bahasa Inggris. Ketika ada kutub utara didekatkan di N, apakah ini saling tarik-menarik? Ya. Kalau menolak, ya. Kalau misalnya didekatkan dengan kutub S, apakah saling menarik? Ya. Selanjutnya sifat kemagnetan bahan itu ada 3. Coba, Rama coba baca. Ya, ada apa saja? Ferromagnetik, magnet yang ditarik dengan kuat. Yang kedua, paramagnetik, benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Yang ketiga, diamagnetik, magnet yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh ferromagnetik itu apa? Besi dan baja. Contoh paramagnetik, aluminium, itu ditarik dengan lemah oleh magnet. Kemudian diamagnetik, contohnya plastik, kayu, dan magnet di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada halaman 34. Contoh penggunaan magnet di kehidupan sehari-hari. Contohnya, pernah kalian melihat kendaraan yang bisa mengangkat besi-besi yang besar, misalnya di proyek bangunan itu memanfaatkan teknologi magnet. Ya, kalau dibantu dengan kekuatan manusia itu tidak cukup. Dibantu dengan alat yang besar untuk mengangkut besi-besi tua. Selanjutnya kompas, ya tadi sudah Ibu jelaskan. Kompas itu bermanfaat bagi pelaut, nelayan, kemudian bagi pendaki. Siapa yang suka mendaki harus membawa kompas. Pilot, nah pesawat yang lagi terbang di atas, mereka bisa tahu arah utara selatan itu dengan kompas. Ya, kalau tidak ada kompas bisa sesat, ya. Karena di atas itu tidak tahu arah mana utara, mana selatan, itu kita tidak tahu. Ya, karena bentuk bumi itu bulat. Kita tidak tahu yang mana utara, yang selatan, maka diperlukan kompas oleh seorang pilot. Selanjutnya halaman 36 mengenai listrik. Dibaca, Adit. Komponen-komponen listrik. Apa saja? Organizer adalah komponen untuk membatasi daya listrik yang masuk ke rumah. Yang B, ya, pengaman listrik itu digunakan untuk memutus arus listrik ketika ada konsleting. Yang ketiga atau yang C, tahu colokan untuk mencas itu biasanya? Nah, tuh berupa 2 colokan stiker. Yang D, saklar, untuk menyalakan dan mematikan lampu. Dan ada stop kontak. Ya, cukup. Nah, itu tadi mengenai magnet dan juga listrik. Sebelum kita lanjut, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekarang Ibu bentuk kelompok ya. Nanti tugasnya manfaat listrik bagi kehidupan kita sehari-hari apa saja. Misalnya kipas memerlukan alat listrik untuk diubah menjadi energi listrik menjadi gerak. Ya, bisa ya. Untuk kelompok masing-masing terdiri atas 4 orang.
banyaknya. Bisa? Bisa. Bisa. Coba lagi. Belum kelihatan. Ya, itu adalah contoh dari energi magnet ya. Baik anak-anak, untuk tugasnya sudah selesai? Tolong bawa aja, sudah? Ya, silakan maju. Ya, silakan. Dipresentasikan. Ya, tepuk tangannya benar-benar ya. Lanjut kelompok tembaga. Silakan maju. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tembaga. Ya, silakan dibaca. Listrik lampu menjadi cahaya. 2. Listrik TV menjadi cahaya gambar. 5. Listrik setrika menjadi panas. Ya, benar. Tepuk tangan semuanya. Lanjut. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai pemanfaatan energi listrik di kehidupan sehari-hari. Ya, ada dari lampu. Lampu itu perubahan energi listrik menjadi Cahaya. Selanjutnya kipas angin. Perubahan energi listrik menjadi Garam. gerak. Ada sepeda listrik yang tadi ditanyakan. Sepeda listrik dari listrik menjadi gerak dan cahaya. Boleh ya. Ada yang ditanyakan? Tidak, cukup. Ya, untuk mengakhiri kelas kita hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa.